Pernah kebayang nggak sih kalau keyakinan pribadi kita itu bukan cuma soal hubungan kita dengan Tuhan, tapi bisa jadi sebuah kekuatan besar yang benar-benar mengubah masyarakat? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah konsep yang unik banget dari Indonesia yang berhasil menjembatani dua hal itu, iman dan aksi sosial yang nyata. Kita mulai dengan gagasan ini. Coba diresapi. Sebuah ide yang sebenarnya cukup radikal kan? Katanya, ibadah yang paling bernilai itu bukan yang manfaatnya cuma buat diri kita sendiri, tapi justru yang dampaknya terasa untuk orang banyak. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi ini pertanyaan besarnya. Sebenarnya, apa sih artinya ketika sebuah keyakinan yang begitu personal, yang begitu dalam, justru wujudnya ada di aksi-aksi sosial? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Untuk bisa memahaminya, kita perlu sedikit menggeser cara pandang kita. Konsep ini ngajak kita untuk nggak cuma melihat ke atas, kepada Sang Pencipta, tapi juga aktif melihat ke samping, ke tetangga kita, ke masyarakat kita, ke komunitas kita. Intinya sebenarnya sederhana tapi dalam banget. Konsep kesalehan sosial ini bilang kalau ritual pribadi aja itu nggak cukup. Iman yang sejati itu harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari, dalam kepedulian, gotong royong, dan kontribusi nyata buat orang lain. Tapi tunggu dulu, gimana caranya kita mengukur sesuatu yang abstrak banget kayak kebaikan sosial? Emangnya bisa ya? Nah, ternyata para peneliti menemukan caranya dan ini bagian yang seru banget. Nah, ini dia definisi akademisnya, biar kita semua satu pemahaman. Jadi, ini bukan cuma soal jadi orang baik doang ya, tapi lebih ke sikap dan perilaku yang secara aktif memberikan manfaat buat kehidupan bersama di masyarakat. Dan coba lihat deh gimana mereka membedahnya. Konsep ini dipecah jadi 5 dimensi yang konkret dan bisa diukur. Ada solidaritas dan gotong royong, lalu toleransi, keadilan, sampai ketertiban umum. Tiba-tiba, konsep kesalehan ini bukan lagi sesuatu yang ngawang-ngawang, tapi jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan nilai di lapangan. Dan supaya ini tidak cuma jadi teori, ada loh penelitian benerannya. Mereka melakukan survei ke 400 orang di Kepulauan Selayar untuk melihat sejauh mana sih nilai-nilai ini benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah hasilnya. Skor keseluruhannya 76,87 yang masuk dalam kategori baik. Artinya, secara umum, masyarakat di sana sudah mempraktikkan kesalehan sosial dengan cukup baik. Tapi, di balik satu angka ini, ada cerita yang jauh lebih dalam. Nah, begitu angkanya kita bedah, ceritanya jadi sangat spesifik. Lihat ini, skor untuk toleransi itu tinggi banget, mencapai 88,85%. Keren banget. Tapi di saat yang sama, lihat skor solidaritas sosial dan kerjasama. Nah, dua area ini yang ternyata masih jadi pekerjaan rumah. Jadi data ini bukan sekedar angka, tapi ibarat sebuah peta yang menunjukkan di mana kekuatan dan di mana area yang perlu diperbaiki. Oke, kita udah lihat datanya, kita udah lihat angkanya. Sekarang saatnya kita beralih dari teori ke praktek. Gimana sih wujud nyata kesalehan sosial ini kalau sudah menjadi sebuah gerakan komunitas? Yuk kita kenalan sampai TDA. Ini dia, wujud nyata dari kesalehan sosial yang kita bicarakan. Tangan di atas atau disingkat TDA. Ini adalah sebuah komunitas para pengusaha muslim yang punya misi ganda. Sukses dalam bisnis, sekaligus memberi dampak positif bagi sesama. Nama mereka itu bukan sekedar nama loh, ini adalah filosofi inti mereka. Tangan di atas itu mencerminkan sebuah semangat untuk selalu berusaha memberi, memberdayakan, dan mengangkat orang lain, bukan sekedar jadi penerima bantuan. Dan jangan salah, gerakan ini tuh besar banget. Coba lihat angkanya. Berdiri sejak 2006, sekarang anggotanya sudah lebih dari 25.000 orang, tersebar di lebih dari 100 daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Ini menunjukkan betapa kuatnya ideologi mereka diterima di kalangan pengusaha. Lalu, apa resep rahasia mereka? Ada 4 pilar utama. Pertama, pendampingan atau mentoring. Kedua, membangun jejaring yang kuat. Ketiga, pemberdayaan lewat acara-acara besar. Dan yang paling penting, pilar keempat, mengubah pola pikir dari persaingan jadi kolaborasi. Inilah mesin yang menggerakkan komunitas ini. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini wajah baru dari filantropi di era modern? TDA seolah menunjukkan bahwa memberi itu artinya bisa lebih dari sekedar beramal. Dengerin deh kesaksian dari salah satu anggotanya ini. Kena banget pesannya. Dia bilang, para pebisnis dengan omset miliaran di TDA itu justru penampilannya sangat sederhana.
Ini membuktikan bahwa bagi mereka, sukses sejati itu bukan soal pamer, tapi soal nilai, integritas, kerja keras, dan kerendahan hati. Dan jangan kira ini gerakan yang ketinggalan zaman ya. Justru sebaliknya, TDA ini melek teknologi banget. Mereka punya inisiatif digital, aplikasi sendiri, sampai kanal YouTube untuk edukasi. Mereka pakai teknologi bukan cuma untuk terhubung, tapi untuk menyebarkan semangat pemberdayaan ini lebih luas lagi. Jadi, disinilah letak perbedaan utamanya. Kalau amal tradisional itu sering diibaratkan seperti memberi ikan, sifatnya sementara. Nah, model TDA ini adalah mengajari cara memancing bersama-sama, fokusnya bukan pada bantuan sesaat, tapi pada pembangunan kapasitas, kemandirian, dan sebuah komunitas yang berkelanjutan. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Model yang berhasil menyatukan keyakinan spiritual dengan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan komunitas seperti ini, mungkinkah ini adalah sebuah cetak biru, sebuah jawaban yang kita cari untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan saling terhubung di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan.